Halo rekan-rekan, selamat datang kembali di Psikologi Kristen. Apa kata penelitian? Ini adalah wadah di mana saya akan membagikan wawasan tentang psikologi Kristen berdasarkan dari hasil-hasil penelitian. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan apa sih hal yang dapat kita pelajari dari hasil wawancara dengan berbagai kelompok orang percaya dengan panggilan Tuhan yang mereka alami. Ikuti penjelasan berikut sampai selesai ya. Video ini adalah rangkaian akhir dari seri tentang panggilan Tuhan. Pada video yang pertama, saya telah mengawali untuk memberikan penjelasan apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan panggilan Tuhan berdasarkan dari Alkitab dan juga penelitian-penelitian dalam bidang psikologi. Pada video yang kedua, lebih lanjut saya menjelaskan tentang dalam panggilan Tuhan, orang percaya dapat berada dalam berbagai tahap. Bisa mencari panggilan Tuhan, menemukan panggilan Tuhan, ataupun menghidupi panggilan Tuhan tersebut. Pada video tersebut, saya juga membagikan tips ya bagi Anda yang tengah mencari dan telah menemukan panggilan Tuhan. Pada video ketiga dan seterusnya, saya telah membagikan hasil wawancara saya kepada orang percaya. Baik itu mereka yang sudah menemukan dan menghidupi panggilan Tuhan. Ada pula di antara mereka yang masih mencari panggilan Tuhan. Ada juga yang sudah menemukan, menghidupi panggilan Tuhan tersebut dan juga masih terus mencari panggilan Tuhan. Ada pula yang sudah menemukan, namun pada saat diwawancara masih belum menghidupi panggilan Tuhan tersebut. Termasuk juga ada hasil wawancara nih kepada orang percaya yang belum menemukan, belum menghidupi, maupun belum mencari panggilan Tuhan. Dari seluruh rangkaian seri tentang panggilan Tuhan ini, saya akan mengingatkan rekan-rekan kembali bahwa dalam panggilan Tuhan, seseorang dapat berada dalam 3 keadaan yang berbeda. Bisa dia mencari panggilan Tuhan, menemukan panggilan Tuhan tersebut, ataupun menghidupi panggilan Tuhan. Dan dari seluruh rangkaian video tersebut, hal apa saja sih yang dapat kita pelajari? Berikut ini adalah rangkumannya ya. Yang pertama, panggilan Tuhan berkaitan dengan kepuasan hidup seseorang. Ada beberapa orang percaya yang membagikan bahwa mereka merasa bangga, bersyukur, dan juga merasa puas karena Tuhan berkenan untuk memanggil dan memakai mereka menjadi alatnya. Ada pula beberapa orang percaya yang merasa sedih, merasa bersalah, merasa cemas, maupun kecewa dalam proses panggilan Tuhan tersebut. Akan tetapi mereka menilai bahwa proses tersebut merupakan cara Tuhan di dalam membentuk dan juga mendidik mereka. Tentu saja mereka bukan mengejar panggilan Tuhan demi semata-mata memperoleh kepuasan hidup ya, tetapi mereka melihat bahwa ternyata ada manfaat lain yang mereka juga peroleh, yaitu memiliki kepuasan hidup ketika mereka menjalani panggilan Tuhan. Hal kedua yang dapat kita pelajari dari rangkaian wawancara kepada orang percaya ini adalah panggilan Tuhan berkaitan dengan karunia rohani atau talenta seseorang. Pada mereka yang mencari, menemukan, dan juga menjalani panggilan Tuhan tersebut, mereka banyak merujuk kepada talenta atau karunia rohani yang mereka miliki. Orang percaya yang saya wawancara ini melihat bahwa dengan mengenali karunia rohani, mengenali talenta yang kita miliki akan menjadi langkah awal untuk dapat menemukan panggilan Tuhan buat hidup mereka. Karunia rohani atau talenta inilah yang biasanya mereka eksplorasi ataupun mereka latih dan kembangkan. Untuk selanjutnya mereka dapat mengidentifikasi apakah Tuhan memang betul memanggil mereka dalam area atau bidang yang relevan dengan karunia rohani atau talenta mereka. Hal ketiga yang dapat kita pelajari dari hasil wawancara dengan orang percaya dengan berbagai macam tahap panggilan Tuhan, mereka menyampaikan bahwa panggilan Tuhan berkaitan dengan relasi atau hubungan mereka dengan Tuhan. Sebagaimana kita tahu, Tuhan adalah sumber panggilan tersebut. Dia adalah pribadi yang memanggil orang percaya. Maka untuk dapat menemukan dan menghidupi panggilan Tuhan tersebut,
Menjalin hubungan yang dekat dengan Tuhan adalah hal yang banyak disebutkan oleh kelompok orang percaya ini. Misalnya mereka menyebut tentang bimbingan Tuhan, kepekaan kepada rencana Tuhan, adanya kerinduan untuk sungguh mengenal Tuhan, dan juga kerinduan untuk memiliki iman yang bertumbuh kepada Tuhan, menolong mereka di dalam masa-masa mereka menemukan panggilan Tuhan. Mereka juga menegaskan bahwa relasi dengan Tuhan inilah yang menjadi sumber rasa aman ketika mereka menghadapi ketidakpastian dalam proses panggilan Tuhan, serta juga menjadi motivasi dikala mereka menghadapi pergumulan dalam menemukan, mencari, dan juga menghidupi panggilan Tuhan tersebut. Hal keempat yang dapat kita pelajari adalah panggilan Tuhan berkaitan dengan sumbangsi atau kontribusi kepada sesama. Meskipun panggilan Tuhan dapat memberikan manfaat secara tidak langsung buat diri pribadi orang percaya tersebut, namun berbagai kelompok yang saya wawancara ini menyatakan bahwa panggilan Tuhan sebenarnya dimaksudkan untuk kepentingan melayani orang lain. Beberapa dari mereka dapat menyebutkan secara spesifik komunitas rohani tertentu yang mereka layani, ataupun komunitas rohani di mana mereka merasa terpanggil untuk melayani di situ. Ada juga beberapa dari orang percaya ini yang menyebutkan bahwa kita adalah bagian dari tubuh Kristus, sehingga panggilan Tuhan yang kita terima seharusnya berkontribusi ataupun memberikan manfaat kepada tubuh Kristus secara umum. Berdasarkan 4 hal yang dapat kita pelajari dari orang percaya dalam panggilan Tuhan, maka kita dapat lihat di sini, panggilan Tuhan bukanlah proses yang terjadi di ruang hampa udara, ataupun melalui proses di mana seseorang sampai perlu menjauhkan diri atau mengisolasi dirinya dari dunia ini. Proses panggilan Tuhan bukanlah semata-mata proses yang harus dihadapi dan dicari sendiri oleh orang percaya. Ada komunitas rohani yang menjadi ruang dan kesempatan di mana talenta dapat dikenali, diasah, dan tempat di mana panggilan Tuhan itu dapat diteguhkan, didoakan, dan juga digumulkan bersama. Misalnya saja orang percaya bisa jadi dapat menemukan karunia rohani yang dimiliki melalui pengalaman ataupun kesempatan pelayanan yang ia dapatkan dalam gereja, dalam persekutuan, dalam kelompok sel, dan sebagainya. Ada juga kelompok orang percaya, baik itu hamba Tuhan, rekan-rekan saudara seiman yang dapat turut membagikan kesaksian, memberikan peneguhan, turut mendoakan, dan juga dapat berbagi pengalaman akan panggilan Tuhan yang mereka alami dalam hidup mereka. Kita bisa lihat di sini bahwa panggilan Tuhan tidak hanya eksklusif dialami oleh orang-orang tertentu, orang yang memiliki jabatan, atau level kerohanian tertentu. Selain itu, panggilan Tuhan juga tidak hanya dibatasi dengan cara-cara supranatural saja. Tapi Tuhan juga dapat menggunakan cara-cara yang natural di sekitar kita untuk menyatakan panggilannya. Bagi rekan-rekan sekalian yang saat ini tengah mencari, menemukan dan menghidupi panggilan Tuhan, apakah Anda merasakan bahwa memiliki panggilan Tuhan memberikan Anda kepuasan hidup tersendiri, rasa senang, rasa syukur bahwa Tuhan berkenan untuk memakai dan memperlengkapi Anda? Apakah rekan-rekan telah mengenali karunia rohani atau talenta yang secara khusus Tuhan berikan kepada Anda? Mungkinkah di dalam panggilan yang Anda saat ini terima ataupun jalani, Anda juga sebenarnya tengah melatih dan juga meningkatkan diri dalam karunia rohani tersebut? Mungkinkah dalam proses panggilan Tuhan, Anda justru malah menemukan adanya karunia atau talenta rohani yang Anda tidak sadari sebelumnya? Yang ketiga, sejauh mana dalam proses panggilan Tuhan ini Anda menjalin hubungan yang dekat dan hangat dengan Tuhan? Sejauh mana Anda memiliki kepekaan untuk mengerti dan berusaha mencari tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan secara pribadi buat Anda? Yang keempat, sudahkah Anda menemukan apakah ada kontribusi bagi sesama, bagi komunitas rohani, bagi tubuh Kristus ketika Anda menjalani panggilan Tuhan ini?
Di akhir dari video ini yang sekaligus menjadi akhir dari seri tentang panggilan Tuhan, saya berharap rekan-rekanku semuanya, dimanapun Anda berada, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, atau dimanapun Tuhan memanggil Anda. Pergumulannya mungkin tidak selalu mudah. Ada kalanya kita mengalami perasaan-perasaan negatif. Mungkin kita tidak mendapati ada kelompok orang yang mendukung dan juga menguatkan kita. Mungkin saat ini ada di antara kita yang mulai ragu ataupun mulai tidak yakin akan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Saya berdoa rekan-rekanku sekalian kiranya mendapatkan semangat, mendapatkan penghiburan, mendapatkan kekuatan, dan juga mendapatkan bimbingan Tuhan di dalam menjalani panggilan Tuhan. Sebagaimana yang tertulis dalam 2 Tesalonika 1 ayat yang ke-11 hingga 12, karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan yang kita sembah, yang memanggil kita, Dia pula kiranya yang melayakkan, menyempurnakan, dan menolong kita